Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah bulan pelayanan ini kita akan banyak sekali membahas mengenai pelayan-pelayan. Terutama di dalam hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pembelajaran mengenai pelayanan dan juga kehidupan ibadahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pelayan kita dituntut bukan hanya secara talenta atau secara hal-hal yang skill yang kita miliki untuk kita berikan kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan rohani kita harus berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari kehidupan Daniel dan juga Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama belajar di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, dalam tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel pada saat itu bukanlah seorang Daniel yang biasa-biasa saja, atau yang mungkin dalam tanda kutip dia melakukannya di tengah-tengah kesibukan yang mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kita bisa melihat konteksnya terlebih dahulu. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Daniel itu membawahi mungkin berarti, kalau di dalam bagian ini berarti 40-an wakil raja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan yang seperti ini menunjukkan bahwa Daniel itu bukanlah orang yang sembarangan. Dan bukan orang yang mungkin tidak sibuk di dalam apa yang dia jalani. Daniel di tengah-tengah kesibukan yang ada, di tengah-tengah berbagai macam tuntutan yang ada, dia harus memberikan dirinya, meluangkan waktunya, dan mengkhususkan waktunya untuk memuji, membaca firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hal yang kita akan sama-sama pelajari, bahwa kehidupan sebagai seorang pelayan justru dituntut harusnya lebih berat. Bagaimana kehidupan mereka bukan hanya berbicara mengenai skill pelayanan yang baik, tetapi kehidupan rohani di dalam Tuhan mereka harus pelihara. Bukan hanya Daniel, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan teladannya. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat itu diberikan di tengah-tengah konteks sebelumnya Tuhan Yesus melayani 5.000 orang. Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, dan sungguh pelayanan itu adalah pelayanan yang menakjubkan dan luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus setelah melakukan semuanya, dia tetap tahu bahwa kebutuhan rohaninya, yaitu bersekutu bersama dengan Tuhan, dia lakukan. Dia mengambil waktu seorang diri berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani Tuhan bukan hanya berbicara mengenai skill, tapi kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Sudah sejauh mana kita berelasi bersama dengan Tuhan? Sudah sejauh mana kehidupan rohani kita dan kehidupan ibadah kita bersama dengan Tuhan? Mari melalui 2 bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, sesibuk apapun pelayanan kita, sesibuk apapun yang kita kerjakan dan lakukan, datanglah kembali kepada Tuhan. Kita sebagai pelayan bukan hanya menjadi super power, kita tidak membutuhkan Tuhan, baik itu kehidupan pribadi kita, tapi kita datang kepada Tuhan, kita semakin tunduk di hadapan Tuhan. Ketika kita semakin banyak melayani Tuhan, kita harus belajar seperti padi yang menunduk. Biar Tuhan yang memenuhi kita, Tuhan yang memuaskan kita di tengah-tengah mungkin kejenuhan dan kelelahan yang kita jalani. Mari sebagai pelayanan Tuhan, kita kembali membangkitkan kehidupan rohani kita. Kita tahu ini adalah sebuah hal yang baik, intimacy with God. Kita bangun itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari, biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.